warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmana Sandi di Pintar Kimia Channel. Kali ini kakak akan membahas tentang sifat koligatif larutan, yaitu materi kelas 12 semester 1. Apa ya sifat koligatif larutan itu? Simak videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Teman-teman, pernah tidak mendidihkan air atau mendidihkan air gula? Kira-kira cepat mana ya mendidihkan air sama mendidihkan air gula? Coba simak video berikut ini supaya kita bisa tahu siapa yang lebih cepat mendidihkan air atau mendidihkan air gula. Memperhatikan video, ternyata air itu lebih cepat mendidih dibandingkan air gula. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya sifat koligatif larutan. Yuk kita pelajari apa sih sifat koligatif larutan itu. Sifat koligatif larutan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya mendidihkan air, kemudian memasak air dengan sayuran, pembuatan es krim, penambahan garam pada saat kita memasak. Itu merupakan salah satu contoh sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pengertian dari sifat koligatif larutan itu? Dan apa saja sifat-sifat koligatif larutan itu? Sekarang pengertian dulu ya. Pengertian sifat koligatif adalah suatu sifat larutan yang tergantung pada jumlah zat terlarut, tetapi tidak bergantung pada jenis pelarutnya atau jumlah pelarutnya. Larutan itu apa sih? Di dalam pelajaran sifat koligatif kita harus mengenal dulu yang dinamakan dengan larutan. Larutan adalah campuran dua zat atau lebih yang tercampur secara merata atau homogen. Campuran larutan itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Ada zat pelarut dan ada zat terlarut. Zat pelarut itu biasanya komposisinya lebih banyak dibanding dengan zat terlarut. Contohnya larutan gula. Zat terlarutnya siapa di sini? Zat terlarutnya adalah gula. Sedangkan zat pelarut itu adalah air. Jadi, larutan terdiri dari zat pelarut yang disebut dengan solvent dan zat terlarut yang disebut dengan solut. Sedangkan macam-macam sifat koligatif larutan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Jadi keempat sifat koligatif larutan ini nanti kita pelajari.
Untuk mempelajari sifat koligatif larutan, kita harus mengetahui banyaknya atau jumlahnya partikel zat terlarut. Untuk menyatakan jumlah partikel zat terlarut atau banyaknya partikel zat terlarut itu dinyatakan dengan konsentrasi. Konsentrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah molaritas, yang kedua adalah molaritas, yang ketiga adalah fraksi mol. Apa itu molaritas, molalitas, dan fraksi mol? Molaritas adalah suatu besaran yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Molaritas dinyatakan dengan M sama dengan mol dibagi volume. Mol, masih ingat ya, mol itu adalah massa dibagi mR atau massa molekul relatif. Sedangkan volume harus dalam bentuk liter. Yang kedua adalah molalitas. Molalitas adalah suatu besaran yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Jadi untuk menyatakan molalitas itu dengan M kecil, M sama dengan MT dibagi MR dikali 1000 per MP. MT di sini adalah massa zat terlarut, MR adalah massa molekul relatif zat terlarut. 1000 itu ketetapan ya. Per MP, MP adalah massa zat pelarut. Massa biasanya dalam satuan gram. Apa sih perbedaan molalitas dan molaritas? Hampir sama loh ya di sini. Kalau molaritas itu simbolnya M besar dalam setiap 1 liter larutan, tapi kalau molaritas itu simbolnya M kecil dalam setiap 1000 gram pelarut. Yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan banyaknya zat terlarut dalam semua atau seluruh komponen larutan dan perbandingan zat pelarut dalam setiap komponen larutan. Fraksi mol dibagi menjadi 2, ada fraksi mol zat terlarut sama fraksi mol zat pelarut. Fraksi mol zat terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut. Sedangkan fraksi mol zat pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut. Di sini teman-teman harus paham ya tentang mol. Mol itu kelas 1. Apa sih mol itu? Mol sama dengan massa dibagi mR. Diingat-ingat ya teman-teman. Berikut ini contoh soal tentang konsentrasi dalam sifat koligatif larutan. Yang pertama, 6 gram NaOH MR40 dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 ml. Hitung konsentrasi larutannya. Di sini diketahui dulu ya. Yang diketahui adalah massa NaOH, berarti MNaOH itu sama dengan 6 gram. Kemudian MR-nya NaOH, massa molekul relatifnya NaOH itu adalah 40. Dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150. Berarti ini V, volume ya kan? Volumenya sama dengan 150 mili. Yang ditanya adalah konsentrasi.
Nah, kalau ada volume berarti nanti konsentrasinya dalam bentuk apa? Molaritas atau molalitas? Ingat-ingat ya, molaritas itu sama dengan mol per volume. Jadi nanti kita pakai molaritas, konsentrasinya dalam bentuk molaritas karena ada volume. Berarti kalau kita pakai molaritas mol per volume, di sini yang belum ada adalah molnya ya. Berarti kita cari mol zat terlarut dulu, yaitu molnya NaOH. Mol NaOH sama dengan massa dibagi mR. Massanya berapa di sini? Massanya adalah 6 gram. MR-nya berapa? MR-nya 40. Berarti 6 dibagi 40 adalah 0,15 mol. Jadi untuk mol NaOH-nya sudah ketemu, yaitu 0,15 mol. Setelah mencari molnya, maka kita bisa mencari konsentrasi. M sama dengan mol bagi volume. Molnya ini udah ketemu ya, molnya adalah 0,15 mol. Kemudian volumenya berapa? Volume diingat-ingat ya, volumenya harus dalam bentuk liter. Berarti kalau di sini 150 mili dibagi 1000 kan ya? Dibagi 1000 jadi 0,15 liter. Jadi diingat-ingat, yang di sini 150 mili itu harus dijadikan liter dibagi 1000. 1, 2, 3 berarti 0,15 ya. 0,15 liter. Sudah ketemu berarti mol dibagi volume, 0,15 mol dibagi 0,15 liter. Jadi jawabannya adalah 1 molaritas. Jadi konsentrasi 6 gram NaOH yang dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 mili itu adalah sebesar 1 molaritas. Ingat-ingat ya teman-teman, molaritas itu adalah mol dibagi volume. Ingat-ingat ini volumenya. Kalau mol harus dalam bentuk per liter. Kalau mili harus dirubah menjadi liter. Ini namanya adalah molaritas. Kemudian contoh nomor 2. 12 gram MgSO4, MR-nya 120, dilarutkan dalam 400 gram air. Hitunglah molalitas larutan yang terjadi. Diketahui massa MgSO4 adalah 12 gram, MR MgSO4 120, massa airnya 400 gram. Yang ditanyakan adalah molalitas. Hitunglah molalitas larutan yang terjadi. Diingat-ingat ya, di sini yang sebagai zat terlarut siapa ya? Yang sebagai zat terlarut adalah MgSO4 karena jumlahnya lebih sedikit ya, 12 gram. Sedangkan air adalah zat pelarut karena jumlahnya banyak, yaitu 400 gram. Jadi zat terlarutnya MgSO4. Ingat-ingat ya, molalitas itu adalah massa zat terlarut dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut. Jadi banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Jadi di sini massa zat terlarutnya siapa? Massanya adalah MgSO4, berarti 12 gram ya. Massanya zat terlarut kan MgSO4 12 gram. MR-nya MgSO4 berapa tadi? MR-nya adalah 120, berarti dibagi 120 dikali 1000 per massa pelarutnya siapa? Massa pelarutnya adalah air, yaitu dibagi 400 gram. Jadi dicoret bisa ya, dicoret. Yang ini juga dicoret, ini dicoret bisa, 12 bagi 12 bisa dicoret gini. Berarti tinggal 1/4 molal. 1/4 molal atau sama dengan 0,25
molal. Jadi cara pengerjaannya seperti itu. Kalau mencari molalitas, kita harus tahu yaitu massa zat terlarut dibagi mR dikali 1000 per massa pelarut. Massa zat terlarut itu biasanya komposisinya lebih sedikit dibanding massa zat pelarut. Contoh nomor 3 yaitu tentang fraksi mol. Berapa fraksi mol glukosa jika 90 gram glukosa mR 180 dilarutkan dalam 360 gram air yang mR-nya 18. Diketahui massa glukosa 90, mR glukosa 180, massa air 360, mR-nya air adalah 18. Yang ditanya adalah berapa fraksi mol glukosa. Berarti diingat-ingat ya, kalau fraksi mol kita harus tahu mol glukosa yaitu mol zat terlarut sama mol pelarutnya terlebih dahulu. Di sini yang sebagai zat terlarut sama pelarut siapa? Glukosa itu jumlahnya 90 gram. Glukosa ini adalah 90 gram. Sedangkan airnya jumlahnya adalah 360 gram. Berarti yang lebih banyak itu adalah air. Berarti glukosa sebagai zat terlarut. Sedangkan air sebagai pelarut. Nah, sekarang kita cari mol air sama mol glukosanya. Mol air atau mol P, mol zat pelarut ya ini ya, sama dengan massa air dibagi mR air. Massa airnya berapa? 360 gram dibagi mR air adalah 18. mR airnya 18 berarti 20 mol ya. 360 bagi 18 adalah 20 mol. Jadi mol itu massa per mR atau massa dibagi massa molekul relatif. Ini diingat-ingat ya teman-teman. Kemudian mencari mol glukosanya atau mol T. Mol T yaitu mol zat terlarut ya. Zat terlarutnya adalah glukosa, berarti massa glukosa dibagi mR glukosa. Massa glukosanya adalah 90 gram dibagi mR glukosanya. Berapa mR-nya glukosa adalah 180. 90 dibagi 180 0,5 mol. Jadi mol pelarut ketemu di sini ya. Mol pelarutnya, mol airnya ketemu, kemudian mol glukosa zat terlarutnya juga udah ketemu. Setelah itu, kalau kita disuruh mencari XT atau X zat terlarut, ini miliknya glukosa ya berarti yang di atas adalah mol T dibagi mol seluruh komponen, berarti mol P ditambah mol T. Mol T-nya, mol zat terlarutnya berapa? 0,5 mol dibagi mol P-nya 20 ditambah 0,5 berarti 0,5 dibagi 20,5 ya di sini. Jawabannya adalah 0,024. Ini adalah fraksi mol zat terlarut atau fraksi molnya glukosa. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah XP atau fraksi molnya air. Maka yang di atas adalah mol P, mol air atau mol zat terlarut, di sini air ya. Yang ini tadi glukosa, mol P air sama dengan mol P ditambah mol T. Mol P-nya, mol airnya 20 mol. 20 mol dibagi 20 plus 0,5 berarti 20 dibagi 20,5. 20 dibagi 20,5 hasilnya adalah 0,3
Nah, jadi di sini ada fraksi mol zat terlarut, yaitu fraksi molnya glukosa yang terlarut. Kemudian ada fraksi mol pelarut, yaitu fraksi mol miliknya air ya. Jadi untuk mencarinya kita harus cari mol terlarut sama mol pelarut, baru bisa mencari fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Seperti itu teman-teman.